Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ketiga untuk pembelajaran bahasa Arab. Pertemuan pertama kemarin yaitu tentang al-mufradat amalul murahikin. Yang pertemuan kedua tentang al-qiraah, masih materi amalul murahikin. Dan yang ketiga sekarang adalah al-qawaid, kaidah bahasa, masih dalam materi amalul murahikin, cita-cita remaja. Kaidah sekarang dalam pembelajaran bahasa Arab, materi kita an plus fi'il al-mudhari. Sebelum kita masuki materi tersebut, terlebih dahulu kita lebih mengetahui tentang pembagian kalimat. Kalimat kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata. Kata atau kalimat dalam bahasa Arab dibagi tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama kita itu tentang isim. Isim kalau diartikan sebagai kata benda. Untuk mengetahui bahwa itu kata benda, maka isim itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, semua kata yang didahului huruf alif lam termasuk isim. Semua kata yang bertanwin adalah isim. Semua kata yang menunjukkan kata tunjuk adalah isim, dan semua kata yang menunjukkan benda adalah isim. Itu semua dikatakan sebagai isim. Selain itu antara dua, yaitu antara fi'il dan huruf. Berikutnya itu fi'il, kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab dibagi empat. Ada kata kerja perintah, kata kerja larangan, kata kerja lampau, dan kata kerja yang sedang berlangsung. Sedangkan huruf adalah kata sambung, atau huruf itu bukan isim dan bukan fi'il. Huruf tidak ada maknanya, dia akan bermakna ketika dalam sebuah kalimat. Contoh huruf fi. Fi diartikan di. Ketika fi berdiri sendiri, maka dia tidak ada artinya. Contoh fi artinya di, maka di itu tidak ada makna. Ketika dalam sebuah kalimat, maka fi itu akan bermakna. Contoh at-tullabu fil madrasah, atau kullu tullab fil fasli. Semua siswa ada di dalam kelas. Berarti fi bisa diartikan keberadaan dari siswa-siswa itu ada di dalam kelas. Sekarang kita langsung masuk ke materi seterusnya, yaitu an plus fi'il. Sekarang pada materi ini kita pelajari tentang fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung. An itu termasuk huruf, berarti otomatis an itu tidak ada artinya. Dia akan berarti ketika dalam bentuk kalimat. Langsung ke materinya. An itu ada ketika dalam sebuah kalimat itu terdapat dua kata kerja. Berarti kalau satu kata kerja maka tidak membutuhkan an. Contoh kalimat, saya suka membaca buku di perpustakaan. Dalam kalimat itu ada dua kata kerja, yaitu suka dan membaca. Otomatis dalam kalimat itu harus ada an. Jadi an itu ada ketika dalam kalimat itu ada dua atau lebih dari kata kerja. Tapi dalam kalimat cuma satu kata kerja, maka dia tidak butuh an. Kenapa harus ada an? Karena ketika dalam kalimat itu ada dua kata kerja tanpa an, otomatis kalimat itu harus membutuhkan dua pelaku. Contoh, Muhammad yuhibbu qiraatil kitab fil maktabah. Muhammad suka di perpustakaan. Itu kalimat pertama. Jika dalam kalimat itu tidak ada kata an. Kalimat yang kedua, si fulan membaca buku di perpustakaan. Jadi walaupun dalam satu kalimat, otomatis kalau tanpa an, maka kalimat tersebut menjadi dua pelaku. Supaya menjadi pelaku, maka ditaruh huruf, yaitu an. An terletak di sebelum kata kerja kedua. Jadi kalimatnya seperti ini. Muhammad yuhibbu an yaqra'ul kitaba fil maktabah. Muhammad suka membaca buku di perpustakaan.
Fungsi berarti fungsi an itu adalah menjadikan satu kalimat itu pelakunya itu terdapat dua kata kerja. Dan setelah an masuk dalam kalimat tersebut, maka kata kerja kedua akan berubah. Nah, sebelum melanjut ke kata kerja tersebut, pembagian kata kerja dalam fi'il mudhari itu ada 4. Fi'il mudhari hurufnya itu ada 4, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Alif untuk pelaku ana. Contoh kalimat: ana aktubul kitab, ana aqra'ul kitab fil maktabah. Saya membaca buku di perpustakaan. Berarti ana, maka dalam kata kerja tersebut harus menggunakan alif pada awal kalimat. Apa kata kerja dari kalimat tersebut? Yaitu aqra'u. Pada dasarnya aqra'u itu pada kata kerjanya, kata dasarnya yaitu yaqra'u. Karena pelaku ana, maka ya itu diganti dengan alif. Ya, otomatis kata kerja tersebut pelakunya adalah ana. Tanpa ana, kata aqra'u itu sudah menandakan pelakunya saya. Dari mana tahu pelaku saya? Yaitu alif di depan kata kerja tersebut. Aqra'ul kitab fil maktabah. Saya membaca buku di perpustakaan. Berikutnya kata kerja fi'il mudhari huruf kedua yaitu ta, anta. Berarti setiap kata kerja yang didahului huruf ta maka pelaku anta. Contoh kalimat: anta taqra'ul kitab fil maktabah. Kamu membaca buku di perpustakaan. Dari mana tahu pelaku kamu? Yaitu huruf ta pada awal di kata kerja tersebut, yaitu taqra'u. Otomatis ketika kata aqra'u maka pelaku saya. Ketika kata kerja taqra'u pelaku anta. Berikutnya nahnu, orang ketiga. Ketika kata kerja diawali huruf na atau nahnu, otomatis kata kerja tersebut pelakunya kami, yaitu nahnu. Naqra'ul kitab fil maktabah. Kami membaca buku di perpustakaan. Lanjut huruf ya. Berikutnya huruf fi'il mudhari huruf ya. Ya pelakunya huwa. Jika kata kerja huruf awalnya ya, otomatis kata kerja tersebut pelakunya huwa atau dia. Contoh kalimat: yaqra'ul kitab fil maktabah. Dia membaca buku di perpustakaan. Jadi intinya fi'il mudhari hurufnya ada 4, alif, ya, ta, dan nun. Alif untuk ana, aqra'u, saya membaca. Ya untuk huwa atau dia, yaqra'u, dia membaca. Ta untuk anta, kamu, taqra'u, kamu membaca. Na untuk nahnu, kami membaca. Sekarang lanjut ke materi setelahnya, yaitu kata an. An plus fi'il. Intinya an itu ada karena dalam kalimat itu ada dua kata kerja. Kalau dalam kalimat itu dua kata kerja, maka posisi an itu sebelum kata kerja kedua. Contoh: ana atamanna an akuna laiban masyhuran. Atamanna karena huruf awal dari kata kerja alif, otomatis artinya saya berharap menjadi seorang atlet yang terkenal. Mana kata kerja tersebut? Kata kerja dalam kalimat itu ada kata atamanna dan ada akuna. Nah, karena huruf awal dari kata kerja tersebut menggunakan alif, otomatis pelakunya saya. Jadi kalimat tersebut diartikan saya berharap menjadi seorang atlet yang terkenal. Di mana an itu ada sebelum kata kerja kedua, yaitu dari kata takuna. Maka di depan takuna harus ada an. Apa fungsi an? Untuk menjadikan kalimat itu tersebut satu pelaku. Karena kalau tanpa an, maka kalimat tersebut menunjukkan dua pelaku. Berikutnya, setelah masuk an, maka kata kerja kedua itu berubah. Kenapa berubah? Karena ada an.
An itu ada karena ada dua kata kerja. Maka karena ada an, kata kerja kedua itu akan berubah menjadi ketika akunu menjadi akuna, an akuna. Kenapa akuna? Karena ada an. Kenapa ada an? Karena kalimat itu dua kata kerja. Tapi kalau kelas 1 kata kerja, maka kata kerja tersebut tidak berubah. Contoh, akunu muhandisan, saya menjadi seorang insinyur. Ketika ada an menjadi an akuna. Jadi domah menjadi fathah dan seterusnya. Intinya an itu ada karena kalimat tersebut ada dua kata kerja. Dan karena setelah ada an, maka kata kerja kedua itu berubah, domah menjadi fathah. Contoh kalimat yang lain, hal tuhibbu antakuna muhamian. Karena lihat dari kata antakuna, sebelum ada an sebenarnya kalimat tersebut menjadi takunu. Karena ada an menjadi antakuna. Kenapa ada an? Karena ada dua kata kerja di kalimat tersebut, mana? Yaitu kata kerja tuhibbu dan takunu. Kalau digabungkan jadi satu kalimat, maka di situ harus ada an. An itu berada di sebelum kata kerja kedua. An ada karena ada dua kata kerja yang menandakan dalam kalimat itu satu pelaku. Jadi contoh lain lagi, madza turidina an takuni mustasfa. Mana kata kerja kata turidin dan takun. Di mana annya? An itu sebelum kata takuna. Tapi fungsi an adalah memfathahkan baris domah dari kata kerja kedua. Jadi an ada, intinya an ada karena dalam kalimat ada dua kata kerja. Setelah masuk an, maka kata kerja kedua berubah menjadi domah menjadi fathah. Kenapa fathah? Karena ada an yang sebelumnya domah. Mungkin sampai di sini untuk pertemuan ketiga tentang pembahasan al-qawaid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.